Namaku Miranda. Kalau dilihat dari luar, hidupku terlihat rapi, bahkan mungkin membosankan bagi sebagian orang. Aku bangun pagi di jam yang sama hampir setiap hari, menyiapkan diri ke kantor dengan rutinitas yang nyaris tidak pernah berubah. Aku punya pasangan yang bisa dibilang ideal di mata keluarga dan teman-teman. Pekerjaanku cukup stabil, gajinya tidak fantastis, tapi selalu cukup, dan lingkaran hidupku berjalan tanpa konflik besar. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada masalah ekonomi, tidak ada drama berlebihan yang sering jadi bahan cerita orang lain. Semuanya terasa aman, terkontrol, dan bisa diprediksi. Justru disitulah masalahnya, meski aku sendiri baru menyadarinya belakangan. Raka, pasanganku, adalah tipe pria yang bertanggung jawab. Dia jarang lupa hal penting, selalu menepati janji, dan hampir tidak pernah bersikap kasar, baik lewat kata-kata maupun sikap. Kami sudah bersama cukup lama, melewati fase jatuh cinta yang menggebu-gebu, fase saling menyesuaikan sampai akhirnya tiba di tahap yang katanya dewasa. Tahap di mana cinta tidak lagi diukur dari pesan panjang atau kejutan manis, tapi dari kehadiran dan komitmen. Dulu aku merasa itu indah. Sekarang, entah sejak kapan, aku justru merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain. Hari-hariku berjalan seperti daftar tugas. Bangun, mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang, makan malam, tidur. Di sela-selanya ada obrolan dengan Raka, tapi sebagian besar soal hal-hal praktis. Tagihan, rencana akhir pekan, urusan keluarga, atau sekedar menanyakan sudah makan atau belum. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi tidak ada juga yang membuat dadaku bergetar. Aku sering bersalah hanya karena memikirkan hal itu. Bukankah banyak orang di luar sana ingin hidup setenang ini? Bukankah aku seharusnya bersyukur? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tanpa jawaban yang benar-benar melegakan. Aku tidak bangun suatu pagi dengan niat untuk berselingkuh. Bahkan kata itu terasa terlalu besar dan kejam untuk disematkan pada diriku saat itu. Aku hanya merasa lelah dengan perasaan kosong yang tidak bisa kujelaskan ke siapapun. Aku ingin didengar tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku ingin diperhatikan tanpa harus meminta. Aku ingin merasa diinginkan, bukan hanya dibutuhkan. Perasaan itu tumbuh pelan-pelan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya nyaris tak terlihat. Ardi masuk ke hidupku dengan cara yang sangat biasa. Dia bukan orang baru di kantor, tapi kami berada di divisi yang berbeda, jadi hampir tidak pernah berinteraksi. Aku hanya tahu namanya, wajahnya sekilas, dan reputasinya sebagai orang yang cukup ramah. Suatu siang, kantin kantor siang sedang lebih penuh dari biasanya. Aku membawa nampan dan mencari tempat duduk yang kosong. Saat itulah Ardi melambaikan tangan dari meja yang masih menyisakan satu kursi kosong di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, aku duduk di sana. Obrolan kami dimulai dari hal sepele, soal antrean makan yang panjang, soal menu yang rasanya tidak pernah berubah, lalu berlanjut ke pekerjaan. Dia bercerita sedikit tentang divisinya, aku menanggapi dengan cerita ringan tentang tugasku sendiri. Tidak ada yang istimewa, tapi cara dia berbicara terasa santai dan tidak menghakimi. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan ketika aku hanya mengeluh soal hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Dia tertawa di waktu yang tepat, melontarkan candaan yang tidak berlebihan, dan entah kenapa aku merasa nyaman. Hari itu berakhir tanpa kesan dramatis. Kami kembali ke meja masing-masing dan melanjutkan pekerjaan. Aku bahkan tidak memikirkan Ardi saat pulang ke rumah. Tapi keesokan harinya, dia menyapaku di lorong kantor. Hanya senyum singkat dan sapaan ringan, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku menyadari aku membalas sapaannya dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Aku mengabaikan perasaan itu, menganggapnya tidak penting. Beberapa hari kemudian, dia mengirim pesan lewat aplikasi internal kantor, menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa dia tanyakan ke siapapun. Aku menjawabnya singkat. Dari satu pertanyaan, percakapan kami melebar. Masih seputar pekerjaan, lalu sedikit bercanda, lalu saling bertanya hal umum seperti sudah makan atau belum. Semua terasa wajar. Tidak ada kalimat genit, tidak ada pujian berlebihan. Tapi aku menunggu pesan-pesannya dengan antusias yang tidak pernah kurasakan saat menerima pesan dari siapapun belakangan ini. Aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku. Aku lebih sering memeriksa ponsel. Aku tersenyum sendiri saat membaca pesan darinya. Ada rasa hangat yang muncul, rasa lama tidak kurasakan. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku terus mencari pembenaran. Aku bilang ke diriku sendiri ini hanya teman, hanya obrolan. Semua orang butuh teman, bukan? Raka pun punya teman-temannya sendiri.
Aku tidak melakukan apa-apa yang melanggar batas, setidaknya belum. Tapi batas itu terasa semakin kabur setiap hari. Obrolan kami tidak lagi sebatas jam kerja. Ardi mulai mengirim pesan di malam hari, menanyakan bagaimana hariku. Aku menjawab dengan jujur, menceritakan hal-hal yang tidak pernah kuceritakan ke Raka. Tentang perasaanku yang sering lelah tanpa alasan jelas, tentang kejenuhanku dengan rutinitas, tentang keinginanku untuk sekedar merasa hidup. Ardi tidak memberi solusi, dia hanya mendengarkan, dan ternyata itu lebih dari cukup. Aku merasa dilihat, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai bagian dari rencana masa depan, tapi sebagai diriku sendiri dengan segala kekurangan dan kebingunganku. Setiap kali ponselku berbunyi dengan namanya, jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba menyangkalnya, tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Aku mulai menjaga jarak secara emosional dengan Raka, meski secara fisik kami masih bersama seperti biasa. Aku tertawa saat dia bercanda, tapi pikiranku sering melayang ke tempat lain. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus, semuanya seperti ditarik pelan-pelan, tanpa hentakan yang membuatku tersadar. Aku memiringkan layar ponsel saat membalas pesan Ardi jika Raka berada di dekatku. Aku menghapus riwayat chat, bukan karena isinya buruk, tapi karena aku tidak ingin ada yang bertanya. Aku mulai mencari alasan untuk pulang lebih malam, mengatasnamakan pekerjaan yang menumpuk atau rapat mendadak. Setiap kebohongan terasa kecil, hampir tidak berarti. Tapi kebohongan kecil yang diulang berkali-kali akhirnya membentuk sesuatu yang besar. Aku sering bercermin dan bertanya pada diriku sendiri, kapan aku berubah menjadi orang seperti ini? Aku selalu menganggap diriku jujur dan setia. Aku tidak membayangkan akan berada di posisi ini. Tapi perasaan tidak peduli label atau prinsip. Dia datang dan menetap, menuntut untuk diakui. Aku terjebak di antara dua versi diriku, versi yang ingin tetap menjadi pasangan yang baik dan versi yang haus akan perhatian. Ardi tidak pernah secara eksplisit mengajakku melangkah lebih jauh. Justru itulah yang membuat segalanya terasa aman dan berbahaya sekaligus. Tidak ada tekanan, tidak ada ajakan yang jelas-jelas salah. Semua berjalan di wilayah abu-abu yang sulit ditentukan batasnya. Tapi aku tahu, kedekatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa disebut wajar. Ada ikatan emosional yang terbentuk, dan itu mungkin lebih berbahaya daripada sentuhan fisik. Aku mulai membandingkan, meski aku berusaha keras untuk tidak melakukannya. Cara Ardi mendengarkan, cara dia merespon ceritaku, cara dia membuatku merasa penting. Semua itu kontras dengan hubunganku bersama Raka yang terasa datar. Aku merasa bersalah setiap kali pikiran itu muncul, tapi rasa bersalah itu kalah oleh kebutuhan untuk merasa dihargai. Di satu sisi aku marah pada diriku sendiri. Aku tahu Raka tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia tidak melakukan kesalahan besar yang bisa dijadikan alasan. Kekosongan yang kurasakan bukan sepenuhnya salahnya. Tapi di sisi lain, aku merasa berhak bahagia. Aku merasa berhak merasakan sesuatu yang membuatku bersemangat bangun pagi. Pertarungan batin itu melelahkan, dan aku memilih jalan termudah, yaitu membiarkannya saja. Malam-malamku berubah. Aku sering terjaga lebih lama, menunggu pesan terakhir dari Ardi sebelum tidur. Aku membaca ulang percakapan kami, mencari makna di balik kata-kata sederhana. Aku tahu ini tidak sehat, tapi aku tidak ingin berhenti. Setiap pesan darinya seperti validasi bahwa aku masih berarti, masih menarik, masih diinginkan. Hal-hal yang seharusnya bisa kudapatkan dari hubunganku sendiri, tapi entah kenapa tidak lagi kurasakan. Aku semakin ahli berbohong bukan hanya pada Raka, tapi juga pada diriku sendiri. Aku bilang ini hanya fase. Aku bilang ini akan berlalu. Aku bilang aku masih memegang kendali. Padahal kenyataannya aku sudah terseret lebih jauh dari yang kusadari. Aku belum menyentuh Ardi, belum mengatakan kata-kata terlarang, tapi hatiku sudah tidak sepenuhnya berada di tempat yang seharusnya. Ada satu momen yang membuatku terdiam lama. Suatu malam, Raka bertanya dengan nada tulus apakah aku baik-baik saja. Katanya aku terlihat sering melamun belakangan ini. Aku tersenyum dan bilang aku hanya capek. Dia mengangguk, memeluk singkat lalu kembali ke aktivitasnya. Pelukan itu hangat, tapi tidak mengusir rasa bersalah yang tiba-tiba menghimpit dadaku. Untuk sesaat, aku ingin jujur. Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi aku takut. Takut melukai, takut kehilangan, takut menghadapi konsekuensi dari pilihanku sendiri. Malam itu, setelah Raka tertidur, ponselku berbunyi. Pesan dari Ardi menanyakan apakah aku sudah sampai rumah dengan selamat. Kalimat sederhana itu membuat dadaku kembali hangat. Dan di saat itulah aku benar-benar menyadari, aku sudah melangkah terlalu jauh. Bukan karena apa yang telah kulakukan, tapi karena apa yang kurasakan. Aku berada di persimpangan yang tidak pernah ingin kupilih, tapi sekarang harus kuhadapi. Aku tidak tahu kemana semua ini akan berakhir.
Aku hanya tahu sejak aku mulai menyembunyikan ponselku, menghapus pesan dan berbohong soal hal kecil, hidupku yang katanya rapi itu mulai retak. Dari luar mungkin masih terlihat utuh, tapi di dalamnya ada keacauan yang pelan-pelan membesar. Dan aku dengan segala kebingunganku terus melangkah maju. Meski jauh dalam hatiku aku tahu ada harga yang harus dibayar. Hubunganku dengan Ardi berubah pelan-pelan, hampir tanpa suara, seperti pergeseran tanah yang tidak langsung terasa tapi dampaknya nyata. Pesan-pesannya tidak lagi sekadar menanyakan pekerjaan atau menanggapi keluh kesahku. Ada perhatian yang lebih personal, lebih terarah. Dia ingat hal-hal kecil tentangku, seperti kopi favoritku, kebiasaanku saat sedang stres, bahkan caraku mengetik pesan ketika sedang lelah. Hal-hal sepele itu entah bagaimana membuatku merasa diperhatikan dengan cara yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mulai menantikan waktu-waktu tertentu dalam sehari, bukan karena jadwal kerja atau rencana dengan Raka, tapi karena biasanya di jam-jam itu Ardi mengirim pesan. Pagi sebelum jam kerja dimulai, siang setelah makan, atau malam saat semuanya mulai tenang. Nada pesannya tidak pernah melewati batas secara terang-terangan, tapi selalu ada sesuatu yang tersirat. Kalimat-kalimat yang membuatku merasa spesial, seolah hanya aku yang bisa memahaminya. Seolah hanya aku yang ada di ruang itu bersamanya, meski kami terpisah jarak. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar teman, tapi aku juga belum siap mengakui apapun, bahkan pada diriku sendiri. Aku tetap menjalani hari-hariku bersama Raka seperti biasa. Kami makan malam bersama, menonton acara favorit, membicarakan rencana akhir pekan. Dari luar semuanya tampak normal, tapi di dalam kepalaku ada dua dunia yang berjalan beriringan tanpa pernah benar-benar bertemu. Dan aku berdiri di tengah-tengahnya, pura-pura kuat padahal semakin rapuh. Suatu malam, pesan dari Ardi datang dengan nada yang berbeda. Dia bertanya apakah aku sibuk akhir pekan ini? Pertanyaan sederhana tapi membuatku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tahu kemana arah pertanyaan itu, meski belum diucapkan secara langsung. Jantungku berdetak lebih cepat, tanganku sedikit gemetar saat mengetik balasan yang sengaja kubuat netral. Dia lalu mengajakku bertemu. Alasannya sederhana, hanya ingin makan dan mengobrol tanpa gangguan kantor. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Ada bagian dari diriku yang ingin langsung menolak, menutup pintu sebelum semuanya benar-benar keluar jalur. Tapi ada bagian lain yang jauh lebih kuat. Bagian yang penasaran, yang ingin tahu bagaimana rasanya bertemu tanpa konteks pekerjaan, tanpa batasan yang selama ini menjadi alasan. Aku menunda jawaban beberapa menit, mencoba mengumpulkan logika yang tersisa. Tapi rasa ingin tahu itu akhirnya menang. Saat aku mengatakan iya, aku langsung merasa bersalah, meski belum terjadi apa-apa. Aku seperti sudah mengkhianati sesuatu hanya dengan menyetujui pertemuan itu. Aku tahu, aku harus berbohong pada Raka, dan itu membuat perasaanku semakin tidak nyaman. Ketika akhirnya aku bilang padanya bahwa ada acara kantor mendadak yang tidak bisa kutinggalkan, dia tidak curiga. Dia hanya mengangguk, menyuruhku hati-hati, dan berpesan agar aku tidak pulang terlalu malam. Kepolosan reaksinya justru membuat dadaku terasa sesak. Hari pertemuan itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku berdandan lebih lama dari biasanya, memilih pakaian dengan hati-hati, memperhatikan detail yang sebelumnya jarang kupedulikan. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya makan malam biasa, tidak lebih. Tapi cara aku bercermin, cara aku memastikan penampilanku sempurna, semua itu menunjukkan bahwa aku berbohong pada diriku sendiri. Kami bertemu di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai, cukup tenang dengan pencahayaan hangat yang membuat suasana terasa intim tanpa harus disengaja. Ardi sudah menunggu saat aku tiba. Senyumnya terlihat lebih berbeda dari biasanya, lebih lama, lebih dalam. Aku membalasnya dengan senyum canggung, mencoba menutupi kegugupan yang jelas terasa. Kami memesan makanan, lalu mulai berbincang. Obrolan mengalir dengan mudah, bahkan lebih mudah dibandingkan percakapan kami lewat pesan. Kami tertawa, saling melempar cerita, dan sesekali terdiam tanpa merasa canggung. Ada momen-momen kecil di mana aku merasa benar-benar hadir, tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan Raka, tidak memikirkan apapun selain apa yang ada di hadapanku. Perasaan itu menenangkan sekaligus menakutkan. Aku tidak tahu kapan tepatnya batas itu mulai menghilang. Mungkin saat Ardi mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ketika aku bercerita. Mungkin saat tatapannya terlalu lama bertahan di mataku. Atau mungkin saat dia dengan lembut menggenggam tanganku di atas meja, seolah itu hal yang paling alami di dunia. Aku terkejut,
Tapi aku tidak menarik tanganku itu. Aku biarkan dia di sana, membiarkan kehangatan itu merambat, membungkam suara kecil di kepalaku yang berteriak agar aku berhenti. Di saat itu aku berhenti berpikir soal siapa diriku sebenarnya. Aku bukan lagi Miranda yang punya pasangan baik dan hidup rapi. Aku bukan karyawan yang harus menjaga reputasi. Aku hanya seorang perempuan yang merasa dilihat dan diinginkan. Dan perasaan itu begitu kuat hingga menenggelamkan semua pertimbangan lain. Waktu berjalan tanpa terasa. Saat kami akhirnya berdiri untuk pergi, rasanya malam masih terlalu singkat. Ardi menawarkan untuk mengantarku, dan aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Di dalam mobil, suasana terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung. Ada ketegangan yang tidak diucapkan, menggantung di udara. Saat mobil berhenti di depan hotel, aku tahu, aku harusnya meminta diantar pulang. Aku tahu itu pilihan yang benar, tapi aku tidak mengatakannya. Keputusan untuk menginap di hotel itu terjadi begitu saja, seolah sudah ditentukan sejak awal. Aku menghibur diriku dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal di kepalaku. Aku bilang ini hanya satu malam. Aku bilang aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku bilang ini tidak akan terulang. Alasan-alasan itu berputar di pikiranku, saling menguatkan, meski semuanya rapuh. Kartu hotel itu aku masukkan ke saku jaketku tanpa banyak berpikir. Saat itu benda kecil itu tidak terasa penting. Aku tidak tahu bahwa kelalaianku akan menyisakan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Paginya aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang berat, menekan dadaku, tapi juga ada keheningan di kepalaku yang terasa menenangkan. Seolah aku baru saja melepaskan sesuatu yang selama ini kupendam. Aku pulang dengan langkah pelan, membawa tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Saat membuka pintu rumah, aku langsung melihat Raka di ruang tamu. Dia senyum menyapaku seperti biasa, menanyakan apakah acaranya melelahkan. Aku mengangguk dan menjawab seadanya. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti kebohongan baru yang ditumpuk di atas kebohongan lama. Aku mandi lebih lama dari biasanya, berharap air bisa menghapus perasaan bersalah yang menempel. Tapi tidak ada yang benar-benar hilang. Saat aku bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini yang terakhir. Aku mengulang janji itu berkali-kali, mencoba menanamkannya kuat-kuat di kepalaku. Namun janji itu rapuh. Bahkan sebelum aku benar-benar mengucapkannya dalam hati, aku tahu betapa mudahnya janji itu akan runtuh. Karena aku sudah merasakan bagaimana rasanya melangkah melewati batas. Dan bagian dari diriku tahu, sekali melangkah, tidak pernah ada jalan kembali yang benar-benar bersih. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidupku berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku kembali ke rutinitas pagi yang sama. Bangun lebih awal, menyiapkan diri, berangkat kerja, lalu pulang di jam yang hampir selalu seragam. Raka bersikap seperti biasa. Tidak ada tatapan mencurigakan, tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada perubahan nada bicara. Dia tetap perhatian, tetap tenang, tetap menjadi sosok yang selama ini ku kenal. Dan justru karena itulah aku mulai merasa aman. Terlalu aman, sampai hampir lupa bahwa aku sedang berdiri di atas kebohongan yang rapuh. Aku mulai meyakinkan diriku bahwa semua ini benar-benar sudah lewat, bahwa malam itu hanyalah kesalahan sesaat yang tidak akan berdampak panjang. Aku bahkan mulai berpikir, mungkin aku terlalu keras pada diriku sendiri. Raka baik-baik saja, hubunganku dengannya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda kehancuran seperti yang sering kutakuti. Setiap kali pikiran bersalah muncul, aku menekannya dengan alasan-alasan baru. Selama tidak ada yang tahu, selama aku bisa menjaga semuanya tetap seperti semula, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Aku sengaja menjaga jarak dengan Ardi. Pesan-pesannya masih masuk, tapi aku membalas seperlunya. Nada jawabanku lebih singkat, lebih dingin. Dia sempat menanyakan apakah aku baik-baik saja, dan aku menjawab dengan alasan klise tentang pekerjaan yang sedang padat. Dia tidak memaksa. Justru sikapnya yang seolah mengerti membuat perasaanku semakin bercampur aduk. Ada lega, ada kehilangan kecil, ada ketakutan yang terus mengintip dari balik rasa aman palsu yang kubangun. Hari itu, sore menjelang malam, aku dan Raka bersiap pergi ke rumah orang tuanya. Kunjungan yang sudah direncanakan sejak lama dan tidak mungkin kubatalkan. Aku berdiri di depan lemari, memilih pakaian dengan perasaan datar. Tidak ada kegelisahan seperti biasanya. Aku merasa cukup terkendali, cukup siap menghadapi apapun.
Aku mengambil jaket yang sama dengan yang kupakai malam itu, tanpa berpikir panjang. Jaket itu terasa familiar, nyaman, dan aku tidak menyadari bahwa aku sedang membawa bukti dari kesalahanku sendiri. Saat kami keluar rumah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengancingkan jaket, berusaha menghangatkan diri. Raka memperhatikanku dan menawarkan jaket miliknya, mengatakan jaketku terlihat tipis. Aku menolak secara refleks. Entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, meski aku belum sepenuhnya menyadari penyebabnya. Raka tidak memaksa, dia hanya tersenyum kecil dan berkata agar aku tidak kedinginan. Kami berhenti sejenak di depan pintu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Aku baru sadar, ponselku tidak ada di tanganku. Aku yakin ponsel itu ada di dalam saku jaket. Tanpa berpikir panjang, aku meminta Raka mengambilkannya. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, ringan dan tanpa beban, seolah aku benar-benar tidak menyimpan apapun yang perlu ditakuti. Raka mengangguk dan memasukkan tangannya ke dalam saku jaketku. Detik berikutnya terasa seperti melambat. Aku baru ingat tentang kartu hotel itu saat tangannya berhenti bergerak. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Alisnya sedikit berkerut, gerakannya melambat, lalu dia menarik tangannya keluar perlahan. Di antara jemarinya, ada kartu itu. Tipis, sederhana, tapi terasa seperti benda paling berat di dunia saat itu. Aku membeku. Semua suara di sekitarku seolah menghilang. Otakku kosong, benar-benar kosong. Tidak ada kalimat yang siap keluar untuk menyelamatkanku. Aku hanya bisa menatap kartu itu, lalu menatap wajah Raka yang kini berbeda. Bukan marah, bukan terkejut secara berlebihan, tapi bingung. Dan kebingungan itu justru membuat situasi terasa jauh lebih mengerikan. Raka menatap kartu itu beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke arahku. Tatapannya tidak tajam, tapi dalam, seolah dia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Dia tidak langsung bicara. Keheningan di antara kami terasa menekan, membuat nafasku terasa berat. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi lidahku terasa kaku. Akhirnya dia membuka suara. Nada suaranya pelan, hampir seperti sedang bertanya tentang hal sepele. Ini apa, Mir? Tidak ada nada menuduh, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya pertanyaan sederhana yang terasa seperti palu menghantam dadaku. Aku panik. Kata-kata keluar dari mulutku tanpa susunan yang jelas. Aku bilang itu kartu lama. Aku bilang aku pernah numpang istirahat karena capek kerja. Aku bilang itu tidak ada artinya. Setiap kalimat terdengar semakin tidak meyakinkan, bahkan di telingaku sendiri. Aku bisa melihat Raka dan dengar, tapi bukan dengan ekspresi percaya. Dia menatapku lama, seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Semakin aku berbicara, semakin aku merasa tenggelam. Ceritaku terdengar berantakan, penuh celah. Aku tahu itu. Aku tahu dia tahu. Ada rasa malu yang menyusup, bercampur dengan ketakutan yang membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku benar-benar merasa terpojok. Raka tidak memotong penjelasanku. Dia membiarkanku berbicara sampai aku sendiri kehabisan kata. Setelah itu dia terdiam cukup lama. Tangannya masih memegang kartu hotel itu, tapi kini lebih longgar, seolah benda itu bukan lagi fokus utama, melainkan aku. Tatapannya tidak berubah, tetap tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang sulit kuterjemahkan. Aku nggak butuh cerita yang kamu buat supaya kelihatan masuk akal, katanya akhirnya. Suaranya masih rendah, masih terkendali. Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Kalimat itu sederhana, tapi justru itulah yang membuat pertahananku runtuh. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya permintaan akan kejujuran. Di saat itu, aku sadar bahwa kebohonganku sudah terlalu banyak. Aku sudah terlalu jauh untuk sekedar mundur dengan alasan seadanya. Aku bisa terus berbohong, menumpuk cerita demi cerita, tapi aku tahu itu hanya akan memperpanjang penderitaan. Namun mengakui kebenaran juga terasa menakutkan. Aku harus memilih antara menyelamatkan diriku sendiri atau menyelamatkan citra yang sudah retak. Air mataku mulai menggenang tanpa bisa kutahan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunduk, mencoba mengatur nafas. Raka tidak mendesak. Dia berdiri di depanku, menunggu, memberiku ruang yang justru terasa semakin berat. Keheningan itu membuatku semakin sadar betapa besar kesalahan yang telah kulakukan. Aku salah. Akhirnya aku berbisik. Suaraku nyaris tidak terdengar. Itu bukan pengakuan lengkap, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Raka mengangguk pelan seolah sudah menduga arah pembicaraan ini. Dia tidak langsung bertanya lebih jauh. Dia hanya memintaku duduk, dan kami pun duduk bersampingan di sofa dengan jarak yang terasa jauh.
meski tubuh kami berdekatan. Aku menceritakan semuanya dengan potongan-potongan kalimat. Tentang rasa kosong yang kurasakan, tentang Ardi, tentang pertemuan itu. Aku tidak masuk ke detail-detail yang tidak perlu, tapi aku tidak lagi berbohong. Setiap kata terasa seperti membuka luka, tapi juga seperti melepaskan beban yang selama ini kupikul sendirian. Aku menangis bukan untuk mencari belas kasihan, tapi karena aku akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari pilihanku sendiri. Raka mendengar tanpa menyela. Wajahnya sulit dibaca. Tidak ada ledakan emosi seperti yang selama ini kutakuti. Tapi justru ketenangannya membuatku semakin merasa bersalah. Aku tahu di balik sikapnya yang tenang, ada rasa hancur yang mungkin belum sempat keluar. Setelah aku selesai berbicara, ruangan itu kembali sunyi. Raka menatap lantai, lalu menatapku. Matanya terlihat lelah, lebih tua dari biasanya. Aku nggak marah sekarang, tapi aku kecewa. Dan jujur aja, aku nggak tahu harus gimana setelah ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Aku ingin memohon, ingin berjanji, ingin mengatakan bahwa aku akan memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu kata-kata itu terdengar kosong di saat seperti ini. Aku hanya bisa menangis dan meminta maaf, berkali-kali, meski aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup. Malam itu, kami tidak jadi pergi ke rumah orang tuanya. Kami juga tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Semua pertanyaan besar masih menggantung. Yang jelas, rasa aman yang sempat kurasakan hancur dalam sekejap. Kebohonganku terbongkar bukan dengan cara dramatis, tapi dengan cara yang paling sederhana dan paling menyakitkan. Dan di dalam keheningan itu, aku akhirnya benar-benar menyadari bahwa setiap pilihan punya harga, dan aku baru saja menerima tagihan pertamanya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Bukan karena jamnya yang berjalan lambat, tapi karena setiap menit terasa berat untuk dilewati. Raka duduk berhadapan denganku dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Tatapannya kosong, namun di balik kekosongan itu ada luka yang baru saja terbuka. Dia meminta penjelasan, bukan versi singkat yang penuh penghematan kata, tapi semuanya, awal, tengah, dan akhir. Tidak ada lagi ruang untuk cerita setengah-setengah. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mulai bicara. Tanganku gemetar, suaraku bergetar. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti pisau yang menusuk, bukan hanya ke dirinya, tapi juga ke diriku sendiri. Aku menceritakan bagaimana semuanya bermula dari rasa bosan, dari kekosongan yang tidak pernah kubicarakan. Tentang Ardi, tentang perhatian kecil yang terasa besar di saat aku merasa diabaikan. Aku tidak masuk ke detail yang paling menyakitkan, tapi apa yang kuakui sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan kepercayaan yang selama ini dia jaga. Raka mendengarkan, tapi bukan dengan tenang. Ekspresinya berubah-ubah. Ada saatnya rahangnya mengeras, ada saat matanya memerah, ada saat dia menghela napas panjang seperti menahan sesuatu agar tidak meledak. Aku bisa melihat kekecewaan itu tumbuh jelas di wajahnya, bercampur dengan amarah dan rasa terluka yang sulit disembunyikan. Dia tidak berteriak, tapi suaranya meninggi saat bertanya kenapa aku bisa melakukan semua itu tanpa memikirkan akibatnya. Aku menangis. Bukan tangisan dramatis, tapi tangisan yang datang dari rasa menyesal yang terlambat. Aku meminta maaf berkali-kali, tapi setiap kali kata itu keluar, aku sadar betapa kosongnya kata itu di situasi seperti ini. Aku menyadari betapa egoisnya aku selama ini. Aku terlalu fokus pada apa yang kurasakan, pada apa yang kurang dalam hidupku, sampai lupa bahwa ada orang lain yang ikut menanggung dampak dari pilihanku. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana perasaannya jika suatu hari tahu. Aku hanya berpikir sejauh bagaimana caranya agar aku merasa lebih baik hari itu. Dan kini melihatnya duduk di depanku dengan bahu yang sedikit turun dan mata yang lelah, aku baru benar-benar paham betapa besar kerusakan yang sudah kubuat. Di tengah percakapan yang berat itu, ponselku bergetar. Nama Ardi muncul di layar. Aku melihatnya sekilas, lalu membalikan ponsel itu tanpa menjawab. Getaran itu datang lagi beberapa menit kemudian, lalu berhenti. Biasanya aku akan merasa gelisah, penasaran, atau bahkan tenang melihat namanya. Tapi malam itu perasaanku berbeda. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak melihat Ardi sebagai seseorang yang memberiku pelarian, tapi sebagai pengingat nyata dari kesalahan yang kulakukan dengan sadar. Aku sadar, apapun niat awalnya, apapun alasan yang kubangun di kepalaku, aku tetaplah orang yang memilih melangkah melewati batas, dan Ardi, dengan segala perannya, adalah bagian dari keputusan itu. Tidak adil jika aku terus memposisikannya sebagai alasan, karena pilihan itu tetap milikku. Akhirnya, Raka berdiri. Gerakannya lambat, seolah tubuhnya ikut lelah menanggung beban malam itu. Dia mengatakan dia butuh waktu. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana, tidak tahu harus memutuskan apa, dan tidak ingin mengatakan sesuatu yang nantinya dia sesali. Kalimat-kalimatnya terdengar rasional, tapi di balik itu aku tahu dia sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa sakit yang lebih besar. Dia mengambil beberapa barang seperlunya. Aku memperhatikannya dalam diam, tidak berani bertanya kemana dia akan pergi atau kapan dia akan kembali. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menuntut apapun. Saat dia berdiri di depan pintu, dia menoleh sebentar. Tidak ada amarah di matanya, hanya kelelahan yang dalam. Pintu itu tertutup dengan suara pelan, tapi dampaknya terasa begitu keras di dadaku. Setelah itu, rumah terasa berubah. Sunyi yang biasanya terasa tenang kini menjadi menyesakan. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki, tidak ada obrolan ringan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap titik kosong di lantai, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar sendirian dengan pikiranku sendiri. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kebohongan yang pernah kuucapkan. Sofa tempat kami biasa duduk bersama kini terasa asing. Dapur yang sering menjadi tempat kami berbincang ringan kini hanya menyisakan keheningan. Bahkan kamar tidur terasa seperti ruang yang tidak seharusnya kutempati sendirian malam itu. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya untuk menghindari duduk terlalu lama dengan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Aku mengambil jaket itu, jaket yang sejak awal menjadi sumber semua ini. Tanganku masuk ke saku, meraba benda tipis yang sejak tadi sengaja kuhindari. Kartu hotel itu, benda kecil yang kupikir sepele, yang kupikir tidak akan berarti apa-apa. Aku menatapnya lama, menyadari betapa cerobohnya aku menjaga kepercayaan. Bukan hanya ceroboh menyimpannya, tapi ceroboh dalam setiap keputusan yang kuambil. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu merasa bangga menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang setia, yang tidak main-main dengan perasaan. Kini citra itu runtuh oleh tanganku sendiri. Tidak ada yang memaksaku, tidak ada keadaan darurat yang membenarkan pilihanku. Semua ini terjadi karena aku membiarkan diriku larut dalam keinginan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit dan mendengar detak jam yang terasa terlalu keras. Setiap detik seperti pengingat bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki semuanya. Waktu yang dulu kuanggap membosankan, kini terasa seperti sesuatu yang sangat kubutuhkan, hanya untuk memberi ruang bagi luka ini agar tidak semakin dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah Raka akan kembali, ataukah kepercayaannya bisa dibangun lagi. Yang aku tahu, malam itu mengubah caraku memandang diriku sendiri. Aku tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan bosan atau merasa tidak diperhatikan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah melukai orang yang tulus mencintaiku. Dan di dalam rumah yang sunyi itu, dengan kartu hotel di tanganku dan air mata yang terus jatuh tanpa suara, aku akhirnya benar-benar memahami satu hal sederhana yang selama ini kuabaikan. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dijaga setengah-setengah. Sekali lalai, sekali ceroboh, dampaknya bisa menghancurkan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Waktu berjalan lambat setelah semua itu terjadi. Seolah hari-hari sengaja menyeret langkahnya agar aku benar-benar merasakan setiap konsekuensi dari pilihanku sendiri. Aku bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani aktivitas dengan pikiran yang sering melayang, lalu pulang ke rumah yang masih terasa asing meski sudah kutinggali bertahun-tahun. Tidak ada lagi rasa aman palsu yang dulu sempat kurasakan. Yang ada hanya keheningan panjang yang memaksaku bercermin pada diriku sendiri. Aku berhenti mencari pembenaran.
Tidak ada lagi alasan tentang rasa bosan, kurang diperhatikan, atau lelah dengan rutinitas. Semua itu mungkin nyata, tapi bukan alasan yang cukup untuk melukai orang lain. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar belajar menghadapi rasa bersalah tanpa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Rasa itu tidak hilang, tidak juga berkurang drastis, tapi perlahan berubah menjadi pengingat yang terus menempel. Aku memutuskan berhenti berkomunikasi dengan Ardi sepenuhnya. Tidak ada pesan perpisahan panjang, tidak ada penjelasan bertele-tele. Aku hanya mengatakan bahwa semuanya harus berhenti, lalu memblokir nomornya. Keputusan itu tidak mudah, karena ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin lari dari kenyataan. Tapi aku tahu, selama pintu itu masih sedikit terbuka, aku tidak akan pernah benar-benar bertanggung jawab atas apa yang sudah kulakukan. Hari-hari berikutnya terasa sepi. Tidak ada pesan masuk yang membuat jantungku berdebar. Tidak ada distraksi yang bisa kugunakan untuk mengalihkan pikiran. Aku dipaksa duduk dengan perasaanku sendiri, menghadapi rasa malu, penyesalan, dan takut akan masa depan yang tidak lagi pasti. Anehnya, di tengah semua itu ada kelegaan kecil. Setidaknya aku tidak lagi bersembunyi. Raka akhirnya kembali. Bukan dengan senyum hangat atau pelukan yang menenangkan, tapi dengan sikap hati-hati yang jelas terasa. Dia tidak datang membawa kepastian, hanya niat untuk mencoba memahami. Aku tahu keputusan itu tidak mudah baginya. Kembali ke rumah yang sama, ke orang yang telah melukai kepercayaannya, membutuhkan keberanian yang tidak sedikit. Kami mulai berbicara lagi, tapi tidak seperti dulu. Percakapan kami penuh jeda. Banyak hal yang tidak langsung diucapkan. Kepercayaan tidak kembali dalam semalam, dan aku tidak pernah berharap itu akan terjadi dengan cepat. Aku menerima kecurigaannya, pertanyaan-pertanyaannya, bahkan keheningan panjang yang sering muncul di antara kami. Semua itu adalah konsekuensi yang harus kuterima tanpa protes. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah, saat tatapannya terlihat ragu, saat dia terdiam lama setelah aku bercerita tentang hariku, saat jarak di antara kami terasa begitu nyata meski duduk di sofa yang sama. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, aku mengingat bahwa aku tidak berada di posisi untuk mengeluh. Aku yang menciptakan jarak ini. Tugas terberatku sekarang adalah bertahan dan tetap jujur, bahkan ketika itu terasa melelahkan. Aku belajar bahwa memperbaiki sesuatu yang rusak tidak selalu berarti mengembalikannya ke bentuk semula. Kadang itu hanya tentang menerima bahwa bentuknya akan berbeda. Hubungan kami mungkin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada bagian yang hilang, ada bekas yang tidak bisa dihapus. Tapi di antara semua ketidakpastian itu, ada usaha. Dan usaha itu meski rapuh adalah satu-satunya hal yang bisa kupegang. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting yang sebelumnya sering kuabaikan. Selingkuh tidak selalu dimulai dari niat buruk atau keinginan sesaat untuk menghancurkan. Kadang dimulai dari rasa kurang bersyukur, dari keinginan sesaat untuk merasa dihargai, didengar, dan diinginkan. Perasaan-perasaan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari bisa membawa seseorang melangkah terlalu jauh. Namun apapun awalnya, dampaknya tetap sama. Luka tetap luka. Tidak ada versi selingkuh yang tidak menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang benar-benar aman. Kepercayaan yang pecah mungkin bisa disusun kembali, tapi tidak pernah benar-benar utuh seperti semula. Selalu ada retakan halus yang mengingatkan bahwa sesuatu pernah rusak di sana. Aku membuang kartu hotel itu suatu pagi, memasukkannya ke tempat sampah dengan tangan yang gemetar. Benda kecil itu sudah tidak ada sekarang, tapi pelajarannya akan selalu tinggal. Ia menjadi simbol betapa satu kesalahan kecil yang dianggap sepele bisa membuka pintu bagi kebohongan yang lebih besar, bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan hidup yang kita bangun. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari ceritaku dan Raka. Aku tidak berani menjanjikan apapun selain usaha dan kejujuran, tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin melupakan pelajaran ini. Bahwa perasaan sesaat tidak pernah sebanding dengan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dan bahwa menjaga kesetiaan bukan hanya tentang menolak godaan besar, tapi juga tentang merawat rasa syukur setiap hari sebelum kita mencari perhatian di tempat yang salah. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah ini, itu sederhana. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilai sesuatu. Karena ketika kepercayaan sudah tergores, waktu dan penyesalan seringkali datang terlambat.